Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pertama akan mengucapkan selamat kepada Dr. Karni. Selain Dr. Karni juga selamat saya sampaikan juga untuk keluarga yang telah memberi support dan membantu segalanya sampai Dr. Karni bisa berada di sini untuk ujian terbuka saat ini. Hasil penelitian dari yang telah dilakukan ini tentunya akan digunakan nantinya ya, akan bisa digunakan untuk aplikasi klinis gitu ya. Dokter Ferni tentunya punya cita-cita seperti itu. Nah, namun ada hal yang ingin saya tanyakan di sini. Yang saat ini adalah spirulina ini digunakan sebagai upaya preventif ya terhadap terjadinya xerostomia. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ada kemungkinan spirulina platensis ini digunakan sebagai bahan sebagai upaya kuratif? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya ingin penjelasan sedikit tentang apa sebetulnya makna filosofis dari penelitian Dr. Ferni ini. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Dr. Reni Asurti, dokter gigi, magister kesehatan, spesialis radiologi, kedokteran gigi konsultan. Beliau adalah kepala departemen radiologi kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Beliau adalah promotor yang dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesadaran telah membimbing, memberikan dukungan, semangat, meluangkan waktu untuk diskusi serta memberi masukan dan saran pada penelitian dan disertasi ini. Matur nuwun dokter, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Terindah atas bantuan, perhatian, dan bimbingan selama ini. Semoga dokter sukses selalu. Amin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, dokter. Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan setelah penelitian yang saya lakukan ini. Yang pada akhirnya nanti saya berharap bahwa penelitian ini dapat diaplikasikan pada pasien yang sebelum dilakukan radioterapi kepala dan leher. Namun sebelum hal itu sampai pada tahap itu masih perlu banyak penelitian yang perlu dilakukan seperti misalnya dilakukan pemberian spirulina dengan dosis 600 mg per kilogram berat badan pada dosis vaksinasi dengan dosis total yang lebih besar. Kemudian pada penelitian ini dilakukan pada fase akut. Yang perlu dilakukan juga mungkin di penelitian yang setelah ini, bagaimana efek spirulina diberikan pada fase kronis, hasilnya seperti apa. Sehingga nantinya dari situ kita juga bisa lakukan apakah dari pemberian spirulina ini juga akan bermanfaat pada fase kuratif. Sebelum itu juga kita dari manfaat dari hasil penelitian ini yaitu bisa memberikan informasi bahwa spirulina yang diambil dari pesisir pantai Indonesia, yaitu yang saya ambil dari penelitian ini adalah yang dari Jepara, ternyata tidak kalah dengan spirulina standar yang dijadikan sebagai standar yang diambil dari spirulina luar negeri. Bahwa ternyata hasilnya bisa sama baiknya. Begitu. Sehingga tetapi perlu adanya kerjasama dengan bidang industri sehingga spirulina yang akan dikonsumsi masyarakat memang layak untuk sebelum diterjunkan ke masyarakat bisa layak sebagai persyaratan ideal untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi dapat memenuhi penilaian khasiat, kemudian keamanannya. Kita juga harus melakukan penelitian bagaimana farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, dosis yang tepat untuk digunakan,
kemudian indikasi dan cara penggunaan. Jadi masih banyak yang harus dilakukan penelitian sebelum akhirnya kita lakukan pada digunakan sebagai fase kuratif pada pasien atau sebagai aplikasi klinis pada pasien. Itu saya jawab yang pertama, dokter. Kemudian makna filosofik dari penelitian ini. Penelitian yang sudah saya lakukan ini saya maknai sebagai proses saya belajar. Manusia yang tidak belajar tidak akan berubah, dia akan stagnan. Perubahan adalah suatu keniscayaan, tetapi tindakan untuk menyikapi perubahan itu adalah pilihan. Dengan belajar, maka sikap, tingkah laku, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan berubah arah ke arah yang lebih baik. Selama proses pendidikan S3 dan melakukan penelitian, telah banyak yang telah saya dapat dan saya pelajari dari guru-guru saya, juga lingkungan belajar di mana saya berinteraksi, sehingga mendapatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan suri tauladan. Pada akhirnya, belajar itu bertujuan bagaimana hidup ini menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Amin. Terima kasih pimpinan sidang. Saya sampaikan terhadap jawaban dari Dr. Ya, terima kasih. Diteruskan dengan kopromotor kedua, yaitu Dr. Indeswati Diatri, studi Master Sains. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Dr. Sarian Fermi. Saya juga mengucapkan selamat karena telah sampai pada tahap akhir ya untuk mencapai gelar doktor pada hari ini. Pertanyaan saya itu terkait ya dengan hasil penelitian ini. Anda menggunakan 3 dosis. Nah, dan hasil yang terbaik secara umum untuk semua variabel itu adalah pada dosis 600 mg per kilogram berat badan, yang mana hasil itu sesuai dengan hasil yang 300 mg per kilogram berat badan dari Spirulina parachensis yang standar. Ya. Jadi ini kan dosisnya berarti 2 kali lipat. Suaranya boleh lebih keras ya. Tidak dengar, mohon maaf. Suaranya lebih keras. Oh iya. Iya. Jadi ini yang diperlukan kan 2 kali lipat daripada dosis standar. Ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana saudara bisa menjelaskan hal tersebut, termasuk dalam hal nanti untuk bisa dijadikan diaplikasikan itu kan penderita pasti inginnya kan kasirnya bagus dengan harga yang murah, dan juga mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya bagaimana hal ini bisa menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem, karena ini kan diperlukannya jauh lebih banyak, gitu ya. Jadi bagaimana saudara bisa menjelaskan hal tersebut, dan juga bagaimana nanti kaitannya dengan aplikasinya berikutnya, apa saran saudara terkait dengan dosis yang diperlukan. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Dr. Indeswati Diatri, Dr. Dini, Magister Sains. Beliau adalah staf pengajar pada Departemen Biologi Oral Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga. Beliau juga adalah kopromotor yang dengan penuh pengertian, perhatian, kesadaran telah membimbing, memberikan dukungan, semangat, meluangkan waktu untuk diskusi, serta memberikan masukan dan saran pada penelitian dan disertasi ini. Ampun dokter, saya ucapkan terima kasih tidak terhingga atas bantuan, perhatian, dan bimbingan selama ini. Semoga dokter sukses dan sehat selalu. Saya akan menjawab
pertanyaan yang dokter sampaikan. Ya, spirulina yang digunakan pada penelitian sebagai standar pada penelitian ini adalah spirulina yang diambil dari produksi luar negeri. Jadi produksi luar negeri ini yang saya sebutkan sebetulnya pusatnya adalah dari Amerika Serikat. Padahal kalau dilihat Indonesia juga negara maritim yang terbesar. Amerika Serikat bukan negara maritim yang terbesar, tapi dia bisa menghasilkan produksi spirulina dengan kekuatan kemampuan industrinya. Kenapa hasilnya ternyata ya justru yang punya yang dari kita itu 600, tapi kandungannya ternyata sama dengan punya standar yang 300. Kandungannya isinya sama kandungan jumlah tikosianinnya antara yang 300 standar dengan 600 yang dihasilkan dari Jepara, kandungan tikosianinnya sama. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata produksi yang dihasilkan dari luar negeri itu dia bisa mempunyai bisa memanen dalam waktu hitungan detik, hanya dalam waktu 15 detik saja. 15 menit, dia hanya bisa waktu 15 menit saja. Kemudian pada pengeringannya dengan teknologi yang sangat baik, dia bisa mengeringkan dalam waktu hitungan menit, sehingga kandungan antioksidan dalam bahan spirulina ini bisa terjaga. Nah, ternyata sekalipun demikian, ternyata kandungannya tidak terlalu berbeda jauh. Kenapa punya kita membutuhkan 2 kali lipat? Karena yang saya ambil dari Jepara itu dia menggunakan oven yang sederhana dengan teknologi yang sederhana, yang hanya dijaga pengeringannya dengan suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Dengan penyaringannya dengan cara yang konvensional, dengan tradisional, dengan menggunakan kain saring begitu saja. Sementara yang dari industri di luar negeri dia dengan menggunakan teknologi sehingga bisa satu kolam itu dia bisa kolam ukuran 20 kali 8 meter, dia bisa dalam hitungan 15 menit dia sudah bisa dipanen. Ya. Saya yakin karena teknologi kita yang mungkin sebetulnya bisa sama baiknya, karena masalah teknologi di situ sehingga kita ada jumlah yang harus diberikan jadi harus lebih banyak daripada yang standar. Yang pertanyaan yang kedua, untuk mengatasi hal ini sebetulnya bisa diatasi dengan bekerja sama dengan industri farmasi. Harapan saya dengan informasi yang dari hasil penelitian ini bisa memberikan masukan sehingga bisa lebih baik dan diadakan kerjasama dengan industri farmasi. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena padahal Indonesia punya kemampuan yang begitu baik, dengan punya kekayaan hayati yang begitu baik, tetapi yang beredar di pasaran di Indonesia adalah spirulina yang berasal dari luar negeri. Terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan kita. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih. Saya teruskan dengan Dr. Sri Gati Mardi Mulyani, Gigi Master Kesehatan, karena beliau ada acara, dan selamat untuk MRS dan selamat untuk menjalankan operasi. Dan nanti sebelum meninggalkan tempat mohon kita menulis nilainya dan kirim di WA ke sini panitia ya, Dok ya. Iya. Terima kasih, silakan. Ya, Prof. Terima kasih pimpinan sidang untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat kepada Dr. Verni, karena sebentar lagi, tinggal beberapa menit lagi akan menyandang gelar doktor. Tidak banyak yang saya tanyakan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, pada penelitian ini,
Dr. Verni menggunakan dosis 10 gray untuk untuk menimbulkan efek serostomia pada hewan coba. Adakah alasan khusus kenapa menggunakan dosis 10 gray? Karena pada beberapa penelitian, termasuk penelitian saya menggunakan 15 gray, di mana 15 gray itu merupakan dosis yang masih cukup diterima, di mana masih bisa menimbulkan serostomia tanpa menimbulkan kematian pada hewan coba. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bahwa radiasi ionisasi, radikal bebas yang dihasilkan dari radiasi ionisasi itu memberikan dampak terutama pada 3 makromolekul dari sel tubuh, yaitu DNA, protein, dan lipid. Dari efek dari DNA damage yang yang terjadi akibat radikal bebas yang dihasilkan dari radiasi ionisasi, kita ketahui tadi sudah dijelaskan akan menimbulkan, mengaktifasi dari protein P53 untuk untuk menyebabkan apoptosis, ya, di mana dari apoptosis itulah akhirnya menyebabkan produksi dari saliva itu menurun, apoptosis pada sel asina tentu saja. Kemudian begitu juga pada dampak pada protein, di situ menyebabkan terjadinya kerusakan atau menurunnya jumlah akupurin 5 yang bertanggung jawab terhadap produksi saliva tentu saja, sehingga akan menyebabkan produksi saliva akan menurun. Yang ingin saya tanyakan pada peroksidasi lipid di sini, di mana efek radikal bebas mengenai lipid, saya belum melihat bagaimana mekanisme dari mulai itu terjadi peroksidasi lipid hingga menyebabkan terjadinya penurunan saliva. Mungkin Dr. Verni bisa menjelaskan 2 hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Dr. Sri Widati Mardi Mulyani, Dr. Gigi, Magister Kesehatan. Beliau adalah staf pengajar dan sekretaris pada Departemen Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga. Matur nuwun, Dok, atas waktunya berkenan untuk menjadi penguji penyangga pada ujian terbuka hari ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, mengapa saya pada penelitian ini menggunakan radiasi 10 gray. Pada penelitian ini saya menggunakan radiasi vaksinasi 10 gray karena dosis 10 gray ini sudah memberikan penurunan yang masif pada produksi saliva. Jadi pada 1 minggu pertama penurunan saliva sudah mengalami penurunan 50-70%. Kemudian dosis ini juga adalah dosis moderate, di mana fungsi normal sel masih dapat diamati setelah radiasi. Kalau saya membaca dari hasil studi literatur, memang banyak, Dok, dosis, macam-macam dosis yang diberikan. Ada yang diberikan 10 gray, ada yang diberikan 15 gray, 20, bahkan sampai 30 gray. Tetapi kebanyakan dari penelitian tersebut itu diberikan dosis radiasi adalah total dosis. Sementara dosis yang saya lakukan 10 gray tetapi diberikan dalam bentuk vaksinasi. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena pada kenyataannya aplikasi pada pasien tidak pernah diberikan dalam bentuk total dose, misalnya total dose 15 gray atau 20 gray atau 30 gray, tetapi diberikan dalam vaksinasi, sehingga saya memilih untuk melakukan total 10 gray tetapi diberikan dalam bentuk vaksinasi sesuai dengan mengacu pada aplikasi klinis di rumah sakit pada pasien yang mengalami kanker kepala dan leher. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dokter yang kedua. Bagaimana mekanisme pada peroksidasi lipid menyebabkan penurunan sekresi saliva?
reaktif oksigen spesies dapat menyebabkan kerusakan pada lipid membran sel akibat dari interaksi antara lipid membran sel dengan reaktif radikal bebas, sehingga komponen penting penyusun membran sel yaitu polyunsaturated fatty acid mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya penurunan F2 isoprostan yang merupakan produk akhir dari peroksidasi lipid. Hal ini akan menyebabkan hilangnya integritas membran sel, kemudian permeabilitas sel meningkat, dan inaktivasi dari enzim. Keadaan tersebut akan menyebabkan gangguan keseimbangan osmotik dari membran sel yang menyebabkan air masuk ke dalam sel, sehingga terjadi sel swelling. Nah, keadaan ini akan menyebabkan sel menjadi lisis. Karena sel mengalami lisis, sehingga akan menyebabkan sekresi saliva menjadi menurun. Demikian jawaban dari saya, dokter. Terima kasih, Dokter Verni. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, pimpinan sidang. Saya mohon lift dulu lebih dahulu karena saya ditunggu di rumah sakit. Kirim nilainya ya, Dok ya. Nilainya bisa dikirim lagi ya, WA, panitia. Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Dokter Verni. Prof, mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan dengan yang keempat, kelima ya, yaitu Profesor Dr. Sugeng Waluyo, peneliti masa kesehatan spesialis radio konsultan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan sidang Portoyo memberi kesempatan pada saya untuk menyanggah pada hari ini. Pertama-tama saya sampaikan kepada Rom Pendus, selamat. Berapa menit lagi menurut Dokter Nina tadi Anda sudah menjadi seorang dokter. Tentunya ini tidak mudah Anda lakukan mulai dari awal sampai menjadikan satu karya yang sedemikian rupa. Selamat sekali lagi. Yang kedua, untuk promotor dan co-promotor yang telah menghantar Promopa Indus ini sampai ke jenjang yang tertinggi, yaitu ke dokter. Mudah-mudahan ini amanah semuanya. Allah akan membalas semuanya. Sebetulnya pertanyaan saya ini terkait dengan Dr. Nina maupun Dr. Randy. Sebetulnya saya ada 20 pertanyaan. Tapi yang ada cuma 2, jadi saya kurang 18, tinggal 2 saja. Nggak boleh. Masalahnya kelihatannya ketua sidang, jadi mulai stres mulai awal dengan segala sesuatu stres. Jadi ini kita. Jadi pertanyaan saya masih berkaitan dengan eksistensi daripada sel itu sendiri ya. Jadi komponen yang ada pada dinding sel polyunsaturated fatty acid atau UFA ini. Ya. Ini merupakan komponen fosfolipid yang sangat vital bagi penyusun membran sel. Tapi dengan adanya pajanan sinar X yang berkelanjutan sampai hari kelima, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan permeabilitas daripada dinding sel, ya, akan berujung pada kematian sel. Pada penelitian saudara ini saya membaca sekilas tentang ini semua. Pada komponen di Spirulina platensis ada satu komponen yang sangat potensial, glycosianin. Pertanyaan saya, bagaimana peran glycosianin
untuk menghambat terjadinya ROS pada sel tersebut. Yang pertama. Yang kedua, masih berlanjut dengan Dr. Fendi. Anda tentunya waktu kuliah tentunya mendapat satu kuliah tentang filsafat. Ya, filsafat ilmu. Komponen filsafat itu adalah epistemologi, di mana epistemologi adalah salah satu filsafat yang mempelajari tentang asal mula sumber ilmu, struktur, metode, validitas dari keilmuan tersebut. Tentunya Anda melakukan satu kajian terkait dengan epistemologi ya. Jadi menyusun rangkanya, mengambil sumber-sumbernya, kemudian menetapkan metode sampai terjadi satu karya, menyimpulkan sesuatu. Pertanyaan saya, hambatan apa yang terjadi yang terkait dengan epistemologi ini? Jadi baik itu aspek teknis, materi maupun psikologis, dan bagaimana Anda menyikapi ini dan menetralisir hambatan tersebut. Ya, satu materi, satu tentang filosofi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaannya. Profesor Dr. Sugeng Waluyo, Dr. Gigi, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Gigi Anak Konsultan. Beliau adalah guru besar pada Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Beliau sekaligus guru saya pada saat menempuh program pendidikan Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Terima kasih Prof. Sudah meluangkan waktu menjadi penguji penyangga disertasi pada hari ini. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang phycocyanin. Phycocyanin adalah pigmen agak biru hijau. Dia telah banyak digunakan dalam makanan dan bioteknologi karena sifat warna alaminya, kemudian translusen dan kandungan antioksidannya. Phycocyanin yang berasal dari cyanobacteria ini sebetulnya sudah banyak dieksploitasi. Cuman eksploitasi ini lebih berfokus pada pemurnian pada phycocyaninnya saja. Sejak awal sebetulnya karena saya baca dari literatur begitu unggulnya phycocyanin pada kandungan spirulina ini, sejak awal sebetulnya saya punya keinginan untuk mengambil kandungan antioksidan yang terbesar pada spirulina ini. Dari hasil penelitian terdahulu, phycocyanin itu juga banyak manfaatnya digunakan sebagai antioksidan untuk pengobatan tertentu. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kedua, kenapa saya pada akhirnya saya tidak memurnikan phycocyanin dari spirulina, karena ternyata untuk memurnikan phycocyanin itu membutuhkan banyak langkah. Selain itu, dinding sel dari spirulina itu berlapis banyak, sehingga membutuhkan waktu dan metode yang banyak, kemudian menyebabkan kenaikan biaya produksi. Dari seandainya saya mau memurnikan phycocyanin saja, ini akan meningkatkan harga produksi karena banyak langkah yang harus dilalui untuk bisa memurnikan phycocyanin itu yang pertama. Kemudian ternyata di Indonesia ini sudah saya coba langkah-langkah yang ada di literatur itu saya coba untuk saya lakukan, tapi ternyata teknologinya yang ada di Indonesia belum ada. Nah itu sehingga akhirnya saya memutuskan saya tidak hanya mengambil dari kandungan phycocyaninnya saja. Yang kedua, karena saya berharap bahwa kandungan antioksidan pada spirulina ini ternyata bukan hanya phycocyanin saja, tapi juga ada beta karoten, kemudian ada klorofil yang masuk dalam golongan fitonutrien yang mempunyai kandungan sebagai antioksidan, yang masuk dalam kelompok flavonoid yang sebagai